Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, belajar firman, itu harus menjadi komitmen kita, karena Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup yang penuh berkat. Saya percaya janji akan kehidupan yang penuh berkat itu tidak hanya Tuhan janjikan secara khusus bagi Abram pada waktu itu, tapi sesungguhnya itu pun juga berlaku bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bahwa janji Tuhan, rencana Tuhan akan suatu hidup yang penuh berkat, itu bukan hanya sekedar isapan jempol semata, tapi itu betul-betul Dia akan wujudkan, nyatakan dalam hidup saudara dan saya seperti yang Dia buktikannya bagi Abraham. Tapi ada syarat yang Tuhan tuntut bagi kita dan pada waktu itu bagi Abraham, dan saya percaya itu pun berlaku bagi saudara dan saya untuk kita bisa mencapai hidup yang penuh berkat. Ada syarat yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Yang pertama dalam ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Tuhan tidak langsung menunjukkan negeri yang akan dituju Abraham? Tapi Tuhan berkata, ke rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti belum diberitahu. Dan kita lihat dalam ayat 4, lalu pergilah Abram. Artinya di sini kita melihat bahwa untuk bisa kita mencapai hidup yang penuh berkat seperti janji Allah kepada Abraham, maka yang pertama kita dituntut untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Seperti Abraham, Allah menuntut untuk beriman. Belum diberitahu akan negerinya, tapi Abraham melaksanakan. Artinya bahwa dia beriman kepada Allah akan suatu negeri yang dia akan tuju, yang Tuhan pasti akan kasih tahu. Bisa saja Abraham berkata kepada Tuhan, negeri itu di mana? Tapi dia tidak memprotes, dia mengikuti saja karena dia percaya akan Tuhannya, dia beriman sungguh kepada Allah. Makanya tidak heran dalam kemudian hari nanti Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman karena dia punya iman yang sungguh kepada Allah. Saya percaya iman yang sungguh kepada Allah, iman yang teguh kepada Allah, itu sesuatu yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya untuk bisa mencapai hidup yang penuh berkat yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita terus mempercayai Tuhan. Mari kita terus berkomitmen untuk sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan tidak kepada yang lain. Yang kedua, supaya hidup penuh berkat, ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu pergilah Abram. Ayat 1 ada firman, ada perintah untuk dia pergi ke negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, lalu pergilah Abram.
Di sini kita melihat bagaimana ketaatan Abraham terhadap apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana dia mentaati firman yang disampaikan Tuhan kepadanya, dia mentaatinya atau melakukannya. Disinilah kita melihat bahwa hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi kita, supaya kita mencapai hidup yang penuh berkat, adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Karena saya percaya ketaatan itu selalu mendatangkan pintu berkat Tuhan bagi kita. Ketaatan itu selalu membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Karena itu Tuhan menuntut Abraham untuk taat. Jadi hal yang kedua supaya hidup kita penuh berkat yang Tuhan janjikan bagi kita, mari kita belajar untuk senantiasa taat kepada firman-Nya. Ketaatan itu menarik hati Allah untuk berbuat sesuatu bagi diri kita. Ketaatan itu ibarat magnet yang akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, sehingga hidup kita penuh berkat seperti yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Karena itu mari kita terus mengevaluasi diri dalam hal apa kita tidak taat. Dan kita mulai belajar berkomitmen dan berkeputusan di hadapan Tuhan, saya mau taat kepada firman. Maka saya percaya ketika kita terus mentaati firman, maka hidup yang penuh berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kemudian ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mesbahnya bagi Tuhan dan dia memanggil nama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Abraham itu selalu ingat akan Tuhan. Peringatannya akan Tuhanlah yang membuat dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi di sini kita melihat supaya hidup kita penuh berkat, mari kita selalu ingat akan Tuhan. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun juga. Mari kita terus ingat Tuhan. Mari kita selalu terkonek kepada sorga. Kita selalu punya signal kepada Tuhan. Artinya kita punya suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan untuk dalam persoalan apapun, dalam situasi apapun. Mari kita selalu ingat akan Tuhan, karena saya percaya mengingat akan Tuhan itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selalu mengingat Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, itu akan menolong kita untuk mencapai hidup yang penuh berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Jadi syarat yang ketiga supaya hidup kita penuh berkat, maka kita harus selalu ingat Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan hidup yang penuh berkat. Dan itu janji Tuhan bagi Abraham, tapi juga bagi kami orang yang beriman kepadamu. Karena itu tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh beriman kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Tolonglah kami supaya kami senantiasa taat kepada firman. Dan tolonglah kami untuk selalu ingat akan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.